Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang materi turunan aturan rantai fungsi komposisi. Turunan aturan rantai ini biasanya digunakan untuk menurunkan fungsi komposisi. Kalian pasti pernah melihat bentuk F bundaran UX atau U bundaran FX. F bundaran UX yaitu UX dimasukkan ke fungsi Fx dan dapat ditulis Fux. Sedangkan untuk U bundaran Fx, Fx dimasukkan ke fungsi Ux dan dapat ditulis Ufx. Supaya lebih jelas lagi, coba perhatikan contoh berikut. Misal Fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 1 dan Ux sama dengan x pangkat 4, maka fungsi komposisi untuk F bundaran Ux yaitu F bundaran Ux sama dengan Fu X. Semua nilai variabel X pada fungsi Fx kita ganti dengan X pangkat 4. X pangkat 4 kuadrat plus 3 kali X pangkat 4 plus 1. Hasil akhirnya yaitu X pangkat 6 plus 3X pangkat 4 plus 1. Selanjutnya, setelah kita membahas apa itu fungsi komposisi, kita akan melanjutkan membahas tentang turunan rantai untuk fungsi satu variabel. Untuk turunan rantai satu variabel, kalian pasti sudah pernah melihat bagaimana bentuknya, bukan? Fungsi satu variabel itu berarti suatu fungsi yang hanya memiliki satu variabel, entah itu variabel X atau Y. Jika F sama dengan Fux, dengan F dan X keduanya fungsi yang dapat diturunkan, maka duF per dux sama dengan duF per du dikali du per dux. Untuk mencari fungsi satu variabel, fungsi F diturunkan terhadap X sama dengan fungsi F diturunkan terhadap U dikali fungsi U diturunkan terhadap X. Supaya kita lebih paham lagi, kita masuk ke contoh soal 1. Jika fungsi f 3x kuadrat min 5x plus 1 pangkat 20, tentukan duF per dux-nya. Penyelesaiannya misal U sama dengan 3x kuadrat min 5x plus 2, U diturunkan terhadap X sama dengan 6x min 5, F sama dengan U pangkat 20, F diturunkan terhadap U sama dengan 20 pangkat 19, menggunakan rumus yang sama, duF per dux sama dengan duF per du dikali du per dux. Selanjutnya, kita tinggal memasukkan nilai duF per du dikali du per dux, yaitu 20 U pangkat 19 dikali 6x min 5. Karena yang ditanya terhadap X, maka U diganti dengan 3x kuadrat min 5x plus 2 ya. Yang hasilnya 20 dikali 3x kuadrat dikurangi 5x plus 2 pangkat 19 dikali 6x min 5. Itu adalah hasilnya. Nah, ada lagi contoh yang kedua. Tentukan dxf dari f sama dengan sin pangkat 4 5x plus 3. Maksud dari dxf ini, fungsi f diturunkan terhadap x. Penyelesaiannya, f sama dengan sin pangkat 4 5x plus 3 dapat kita ubah bentuknya menjadi f sama dengan sin 5x plus 3 dipangkatkan 4. Kita misalkan U sama dengan sin 5x plus 3 turunan U terhadap X sama dengan cos 5x plus 3
Didapatkan F sama dengan U pangkat 4 turunan fungsi F terhadap U sama dengan 4U pangkat 3. Didapatkan dx F sama dengan 2F per 2U dikali 2U per 2X. Nah, kita tinggal memasukkan nilai-nilainya, yaitu 4U pangkat 3 dikali cos 5X plus 3 dikali 5 sama dengan 4 sama 5 ini kita kalikan jadi 20. 20U pangkat 3 dikali cos 5X plus 3. Karena yang diminta turunan fungsi F terhadap X, maka nilai U kita ganti menjadi sin 5X plus 3 sama dengan kita masukkan 20 dikali sin 5X plus 3, kita pangkatkan 3 dikali cos 5X plus 3 sama dengan 20 sin pangkat 3 5X plus 3 dikali cos 5X plus 3. Selanjutnya kita akan membahas tentang turunan rantai untuk fungsi bervariabel 2. Ada dua versi aturan rantai untuk fungsi dua variabel. Di sini membahas tentang versi pertama dulu dengan teorema A pada aturan rantai, misalkan X sama dengan XT dan Y sama dengan YT. Jadi X dan Y-nya ini adalah fungsi terhadap T. Sama kan, dan dapat didiferensiasikan di T, dan misalkan Z sama dengan Fx, Y terdiferensiasikan di Xt dan Yt, maka Z dapat didiferensiasikan di T dan didefinisikan sebagai dz per dt. Cara gampangnya itu begini, misalkan kita memiliki fungsi Z. Nah, fungsi Z ini merupakan fungsi terhadap X, T, dan YT. Ini di mana X itu adalah fungsi terhadap T dan Y adalah fungsi terhadap T. Maka dz per dt ini kita cari dengan menggunakan aturan rantai, yaitu dz per dx. Ini artinya fungsi Z diturunkan terhadap X lalu dikalikan dengan dx per dt, yang artinya turunan fungsi X terhadap T ditambahkan dengan dz per dy, yang artinya fungsi Z diturunkan terhadap Y lalu dikalikan dengan dy per dt, yang artinya turunan fungsi Y terhadap T. Ke contoh soal ketiga, jika Z sama dengan 1 per 2X tambah XY dipangkatkan lagi dengan 6, dengan X sama dengan T pangkat 2 dan Y sama dengan 2T pangkat 3, carilah nilai dz per dt-nya. Penyelesaiannya dengan cara Z sama dengan 1 per 2X ditambah XY dipangkatkan lagi dengan 6 sama dengan 2X ditambah XY dipangkatkan lagi menjadi negatif 6, dengan mencari nilai dz per dt dengan rumus dz per dx dikalikan dengan dx per dt ditambah dz per dy dikalikan dengan dy per dt. Kita masukkan turunan dari Z terhadap X menjadi negatif 6 dikali 2 ditambah Y dipangkatkan lagi dengan negatif 7 dikalikan dengan turunan X terhadap T sama dengan 2T, ditambahkan turunan Z terhadap Y menjadi negatif 6, X dipangkatkan lagi dengan negatif 7 dikalikan dengan turunan Y terhadap T menjadi 6T pangkat 2. Selanjutnya
kita rubah menjadi seper menjadi negatif agar ininya tidak menjadi negatif pangkatnya, jadi menjadi negatif 6 per 2 ditambah Y dipangkatkan lagi 7, 2T tetap sama ditambah ini dikali silang menjadi negatif 6X dipangkatkan lagi dengan negatif 7 dan ini sama 6T pangkat 2. Selanjutnya kita kali silang ini menjadi negatif 12T per 2 ditambah Y dipangkatkan lagi dengan 7 ditambah ini agar tidak menjadi negatif jadi menjadi 1 per negatif 6X dipangkatkan lagi dengan 7 dikalikan dengan 6T pangkat 2. Selanjutnya nilai Y kita rubah menjadi 2T pangkat 3 jadi menjadi min 12T per 2 ditambah 2T pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 7. Nah ini nilai X kita rubah menjadi T pangkat 2 jadi 6T pangkat 2 per min 6T pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 7 maka hasilnya min 12T per 2 ditambah 2T pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 7 ditambah, nah ini kan bisa dicoret jadi tinggal ini tinggal 1 ini tinggal 6 pangkatnya menjadi 1 per negatif 6 T pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 6. Pada versi kedua pada teorema B pada aturan rantai misalkan X sama dengan X S, T dan Y sama dengan Y S, T mempunyai turunan parsial pertama di S, T dan misalkan Z sama dengan F X, Y di mana X dan Y nya itu adalah fungsi terhadap S, T, S dan T dan Z ini adalah fungsi terhadap X dan Y dan dapat didiferensiasikan di X S, T, Y S, T maka Z mempunyai turunan-turunan parsial pertama yang diberikan oleh dz per ds dan dz per dt di mana dz per ds sama dengan dz per dx dikalikan dengan dx per ds ditambahkan dengan dz per dy dikalikan dengan dy per ds. Yang kedua, dz per dt sama dengan dz per dx dikalikan dengan dx per dt ditambahkan dengan dz per dy dikalikan dengan dy per dt. Selanjutnya kita masuk contoh nomor 4. Jika z sama dengan x pangkat 4 ditambah xy dengan x sama dengan 2st dan y sama dengan 1 per st kuadrat, maka carilah dz per dt-nya dan dz per ds-nya. Penyelesaiannya diketahui pada soal fungsi z adalah x pangkat 4 ditambah xy, maka kita dapat turunan z terhadap x-nya adalah 4x pangkat 3 ditambah y dan turunan z terhadap y-nya adalah x. Lalu kita ketahui x sama dengan 2st, maka kita dapat turunan x terhadap t adalah 2s dan turunan x terhadap s adalah 2t. Lalu selanjutnya kita ketahui y sama dengan 1 per st kuadrat, ini sama nilainya dengan s pangkat min 1 dikali t pangkat min 2 dan kita peroleh turunan fungsi y terhadap t nya adalah min 2 s pangkat min 1 t pangkat min 3 dan turunan y terhadap s nya adalah min s pangkat min 2 dikali t pangkat min 2. Kita cari dz per dt-nya dengan rumus dz per dt sama dengan dz per dx dikali dx per dt ditambah dz per dy dikali dy per dt. Tadi dz per dx nya kita ketahui 4x pangkat 3 ditambah y dikali dx per dt yaitu 2s ditambah dz per dy turunan z terhadap y yaitu
X dikali turunan Y terhadap T, yaitu min 2 S pangkat min 1 T pangkat min 3. Selanjutnya kita selesaikan 2S kita kalikan dengan 4X pangkat 3 ditambah Y menjadi 8X pangkat 3 S ditambah 2YS tambah X kita kalikan dengan min 2 S pangkat min 1 T pangkat min 3 menjadi min 2X S pangkat min 1 T pangkat min 3. Yang diminta adalah turunan Z terhadap T, maka variabel X dan Y kita ganti menjadi 8, X nya kita ganti 2S T pangkat 3 S ditambah 2, Y nya kita ganti 1 per S T kuadrat S ditambah min 2, X nya kita ganti 2 ST S pangkat min 1 T pangkat min 3. Selanjutnya kita selesaikan 2 ST pangkat 3 kita pangkatkan dulu menjadi 8 dikali 2 pangkat 3 8 S pangkat 3 T pangkat 3 S ditambah 2S per ST kuadrat ditambah min 4 T pangkat min 2. Selanjutnya kita selesaikan menjadi 8 kali 8 64, S nya pangkat 4 T pangkat 3 ditambah 2S per ST kuadrat, berarti S nya dapat dicoret menjadi 2 per T kuadrat ditambah min 4 T pangkat min 2. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk min 4 per T pangkat 2. Di hasil akhirnya adalah 64 S pangkat 4 T pangkat 3 ditambah 2 ditambah min 4 menjadi min 2 per T kuadrat. Selanjutnya kita cari du Z per du S atau turunan dari fungsi Z terhadap S dengan cara du Z per du X dikali du X per du S ditambah du Z per du Y dikali du Y per du S. Di awal tadi kita sudah menghitung nilai du Z per du X nya yaitu 4X pangkat 3 plus Y dikali du X per du S atau turunan fungsi X terhadap S yang tadi juga sudah kita hitung bernilai 2T ditambah du Z per du Y yang bernilai X, du Y per du S bernilai min S pangkat min 2 T pangkat min 2. Selanjutnya kita selesaikan 2T dikali 4X pangkat 3 plus Y menjadi 8X pangkat 3 T ditambah 2YT ditambah X dikali min S pangkat min 2 T min 2 menjadi min X S pangkat min 2 T pangkat min 2. Du Z per du S, maka variabel X dan Y akan kita ganti menjadi 8, X nya kita ganti 2S T pangkat 3 ditambah 2 1 per ST pangkat 2 T ditambah negatif 2 ST S pangkat min 2 T pangkat min 2. 2 ST pangkat 3 kita selesaikan dulu jadi 8 S pangkat 3 T pangkat 3 T ditambah 2T per ST kuadrat ditambah min 2 S pangkat min 1 T pangkat min 1. 8 dikali 8 menjadi 64 S pangkat 3 T pangkat 4 ditambah 2T per ST pangkat 2, T nya bisa dicoret menjadi 2 per ST min bentuk S pangkat min 1 dikali T pangkat min 1 bisa kita ubah menjadi penyebut agar pangkatnya menjadi positif, jadi min 2 per ST. Hasil akhirnya berarti kita peroleh 64 S pangkat 3 T pangkat 4.